Paulus itu yang mengatakan, yang memberi jabatan kepada Yesus bahwa Yesus itu Allah. Filipi 2 ayat 5 sampai 8 tuh. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah gobloknya oten-oten. Yesus yang mengajarkan inkarnasi dan mengakui bahwa boleh Tuhan berinkarnasi menjadi manusia dengan iming-iming menggosongkan diri. Jadi Anda tertipu. Aduh, malu banget sih. Malu banget. Kisah Para Rasul 22 ayat 6 yang begitu triknya sampai membuat pingsan Paulus tuh karena dehidrasi begitu. Jadi banyak pendapat dari ahli-ahli kitab yang mendukung dari penjelasan ayat lain yang juga menyaiskan begitu kisah perdebatan Paulus. Sebenarnya ayat tersebut tuh Kisah Para Rasul 22 ayat 9 tuh disebutkan orang yang melihat cahaya tersebut itu bukan hanya Paulus, namun juga teman-temannya, yang artinya cahaya itu dilihat Paulus, bukanlah cahaya rohani seperti cahaya kebenaran atau cahaya roh atau cahaya iman. Karena bukan hanya Paulus yang melihatnya, walaupun teman-temannya Paulus juga melihatnya tersebut. Jadi oleh karena itu ya, Oten, sangat mustahil Paulus buta karena cahaya yang dilihat bersama teman-temannya. Pasti ada sebab lainnya begitu yang membuatnya buta. Kemungkinan terbesar itu penyebabnya itu kayak kebutaan Paulus adalah karena dehidrasi gitu. Terjatuh dari kuda saat dalam perjalanan ke Damsyik. Mungkin juga muncul dari alam bawah sadar. Sedangkan Paulus itu sendiri pada saat dirinya rebah ke tanah pingsan. Oleh karena itulah mengapa teman-teman Paulus itu tidak mendengar suara Yesus. Itu di Kisah Para Rasul 22 sampai ayat 9. Berbeda dengan para rasul yang tadi, Kisah Para Rasul awal tadi, Kisah 9 sampai 7. Itu berbeda. Berbeda banget, jadi bertentangan. Di Kisah Para Rasul 7 menjelaskan bahwa Paulus dengan teman-temannya mendengar suara Yesus, tapi teman-temannya tidak mendengar. Tapi di Kisah Para Rasul 22 dijelaskan bahwa Yesus, teman-temannya Paulus tidak mendengar sama sekali suara Yesus. Terus yang mau dipegang yang mana? Yesus, makanya Paulus itu dia mengajarkan dosa asal tuh. Dia yang pertama kali mengajarkan dosa asal kepada Anda. Jadi dosa asal itu bukan ajaran Yesus. Jadi setelah Paulus diterima sebagai orang yang bertobat, ya Anda dapat meyakinkan sebagai orang yang bawa dirinya adalah pada saat itu disebut apa sih, rabi apa sih, Rasul Yesus ya, yang tidak kurang dari Rasul Yesus lainnya itu. Jadi hal yang pertama yang diajarkan adalah mengenai adanya dosa asal, yaitu yang muncul dari kedurhakaan manusia pertama di Eden dan mewariskan dosanya tersebut kepada anak cucunya. Jadi ajaran Paulus ini mengenai dosa asal ini tidak pernah dijumpai dalam perjanjian lama. Anda cari sampai kiamat pun juga nggak ada. Karena kitab-kitab para nabi dan ajaran Yesus sendiri mengenai dosa asal ini dapat kita baca dalam surat-surat kiriman Paulus. Contoh di Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Bukan di situ saja, bahkan sampai di Roma 5 ayat 16 sampai di Roma 1 Korintus 15 ayat 22 dijelaskan. Bang Muhammad, boleh aku ngomong Bang? Maaf ya Bang, aku potong. Aku pengen tahu loh Bang, yang penebusan dosa mereka itu, gimana cara mereka menebus dosa mereka? Abang kan dari mualaf kan, pasti abang tahu kan? Jadi penebusan dosa itu doktrin Bapak Gereja dan doktrin dari Paulus yang saya lagi bahas ini. Itulah doktrin
yang menganggap bahwa matinya Yesus dikorbankan di tiang salib untuk dewa Molok, yaitu untuk menebus dosa-dosa seluruh umat manusia. Kalau secara logika kita berpikir, kalau Yesus menebus dosa umat manusia di tiang salib, nggak ada gunanya lagi Kristen beribadah, nggak ada guna lagi Kristen berbuat kebaikan, nggak ada gunanya lagi Kristen tuh. Boleh aja Kristen boleh minuman hamar, boleh bermaksiat, boleh berzina. Loh, udah dijamin kok, udah ditebus sama Yesus kok. Sekarang kalau Kristen dikasih pertanyaan, terus dosa waris tuh guna apa, penebusan Yesus tuh apa? Pasti mereka jawab, ya buat menebus kita semua dari dosa. Terus ngapain kalian melakukan kebaikan lagi? Kenapa kalian gak bunuh-bunuh orang aja? Jadi seakan-akan secara tidak langsung Yesus sendiri mengajarkan kepada kalian kejahatan dengan menebus dosa ke dalam tiang salib untuk menebus dosa kalian. Secara logika seperti itu. Karena itu semua doktrin ajaran Paulus. Jadi manusia yang pertama, ya kan, Adam tuh dijadikan hidup yang kekal sebagaimana malaikat hidup kekal dan tinggal di Taman Eden, yang membuat Adam tuh kehilangan kekalnya, yaitu ya pelanggaran Adam terhadap larangan memakan buah yang berasal dari pohon yang tumbuh di tengah taman atas. Jadi pada saat itu ya Paulus ini mengajarkan dosa waris karena perlakuan Hawa terhadap Adam yang melakukan dosa di surga. Seperti itu. Jadi mereka tuh sama saja kayak menebus begitu. Ketika Nabi Adam dan Hawa melakukan dosa di surga, Paulus tuh mengatakan bahwa itu adalah dosa terbesar yang mempengaruhi semuanya. Jadi semuanya ikut berdosa. Ini kan gabrul. Yang sebagaimana dosa dalam hukum Taurat yang harus ditebus dengan korban bakaran. Itu dosa asal. Jadi perlu adanya korban tebusan tuh. Tetapi korban tebusan yang dapat menghapus dosa asal bukanlah korban tebusan yang diminta oleh hukum Taurat. Paulus menyatakan korban tebusan yang diminta oleh hukum Taurat tidaklah cukup manjur untuk menghapus dosa asal. Dalam Ibrani 10 ayat 11, untuk mengetahui lebih dalam apa dan bagaimana dosa asal bagi orang-orang yang telah terpedaya oleh omongan kosong Paulus, ajaran asal itu di atas telah menghancurkan, leburkan harapan mereka terhadap sebuah pengampunan. Jadi salah satunya jalan untuk menembus dosa adalah menyalibkan Yesus di tiang salib. Jadi saran untuk menyalibkan Yesus di tiang salib adalah saran dari Paulus, rencana dari Paulus dengan iblis. Karena iblis pernah mencobai Yesus, persamaan iblis dengan Paulus, yaitu ingin menyalibkan Yesus di tiang salib. Jadi Paulus dengan iblis kerjasama. Bahkan dalam siasat terakhir Paulus ya, mengajarkan Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan yang Esa, yang sekaligus sebagai penebus bagi dosa manusia. Jadi Paulus ini bukan orang yang pernah bertemu dengan mendengar ajaran Yesus ya. Namun Paulus ini sangat berani mengaku sebagai Rasul Yesus dan mengatakan suatu hal tentang Yesus yang Yesus sendiri tidak pernah mengatakannya. Jadi ajaran Paulus ini tentang Yesus dapat kita temukan tuh banyak ayatnya di Roma 1 ayat 4. Dan menurut Roh Kudus dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Itu ajaran Paulus. Paulus pula yang bertuhankan Yesus. Bahkan Yesus menebus dosa. 1 Korintus 1 ayat 30. Tapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita untuk membenarkan dan menguduskan dalam penebusan kita. Semuanya itu ajaran Paulus. Dari segi merencanakan, dari segi membatalkan hukum Taurat, dari segi mengajarkan kesesatan, dari segi membunuh, merencanakan Yesus di tiang salib. Semuanya adalah tokoh otak dari Paulus. Bahkan dia yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Itu perkataan Paulus. Bahkan Yesus sendiri Paulus itu yang mengatakan
yang memberi jabatan kepada Yesus bahwa Yesus itu Allah. Filipi 2 ayat 5 sampai 8 tuh. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah gobloknya oten-oten. Yesus yang mengajarkan inkarnasi dan mengakui bahwa boleh Tuhan berinkarnasi menjadi manusia dengan iming-iming menggosongkan diri. Jadi Anda tertipu. Aduh, malu banget sih. Malu banget sih karena Jadi menurut gini loh, saya, Bang Muhammad, jadi intinya kita nggak perlu belajar, kita harus belajar semua kitab ya kan, biar tahu yang mana yang benar, yang mana yang enggak kan. jelas. Sebenarnya Ya. hampir bersamaan itu kan Bang, kalau ku pikirkan hampir ada Pokoknya. persamaannya ayat-ayatnya. Iya. Banyak ayat di Roma, dari Roma 1 sampai Roma berapa tadi itu? Itu banyak yang menerangkan tentang ajaran-ajaran Paulus untuk penyaliban Yesus. Sedangkan Paulus sendiri tuh, menurut Paulus nih ya, menurut ajaran Paulus, Yesus itu adalah Allah. Saking biadabnya tuh, yang menjelma menjadi manusia. Jadi Yesus tuh harus merendahkan diri sebagai manusia gitu. Kan kurang ajar. Merendahkan diri menjadi manusia dan melepaskan kesetaraan dengan Allah untuk menebus dosa manusia yang biadab-biadab dengan cara mati di kayu salib menjadi kutuk Taurat dan bangkit. Allahu Akbar. Bahkan Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran kami memuliakan. Bahkan ketika orang Yahudi memfitnah ibunya Bunda Maryam sebagai penjina, kami memuliakan bahwa Bunda Maria ada perawan yang suci. Tapi Anda dengan pede ya kan mendukung Paulus ya kan untuk menyelipkan Yesus untuk penebusan darah kalian. Kan gabrul banget. Dan intinya satu loh Bang, budayakanlah belajar membaca kitab orang atau Alkitab sendiri kan. Aku di situ kadang aku searching Bang dari kitab orang yang ini. Di situ aku bisa belajar loh Bang. Apa itu? Saya juga sama. Agak ada persamaan sama di Al-Quran. Itulah makanya aku bilang Al-Quran itulah yang disempurnakan sama kitab-kitab yang sebelumnya. Oh jelas, Nah, jadi Al-Quran adalah penyempurna. Jadi kita enggak ambigu loh. Enggak itu aja Al-Quran aja yang kita pelajarin kan. Boleh kita, tapi kan kita bisa melihat kemana kita harus ininya. Iya, kita perlu belajar dalam Al-Quran dijelaskan. Bahkan ahli-ahli kayak Imam Syafi'i dulu belajar teologi. Imam Syafi'i juga belajar diskusi debat seperti ini, bahkan dia punya kitab sendiri ya kan. Bahkan lebih bagus lagi ketika kita diskusi dengan Oten ini menggunakan membantahnya dengan kitabnya sendiri, itu lebih bagus karena kitabnya itu yang bermasalah sehingga mereka menjadi mentuhankan Yesus yang ditebus dosa manusia dengan cara mati di tiang salib menjadi kutuk Taurat dan bangkit. Jadi Tuhan dalam perjanjian lama tuh yang tidak memaafkan kesalahan manusia itu kecuali ada sebuah penebusan terlebih dahulu yang digunakan oleh Paulus. Untuk apa? Untuk semakin menyesatkan kaum Nasrani. Oleh karena dalam hukum Taurat itu terdapat hukum-hukum yang tidak semuanya dapat dijalankan. Karena berakibat dosa kepada orang Israel, maka Paulus menyebut hukum Taurat sebagai sumber dosa. Taurat hanya dianggap sebagai kutuk oleh Paulus. Agar apa? Agar manusia itu selamat dari dosa atau kutuk Taurat. Mereka tuh harus mengakui dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus tentu saja. Jadi syarat yang keselamatan demikian tuh keluar dari mulut Paulus yang tidak ada tanggung jawab sama sekali. Seperti itu. Jadi seorang Kristen mungkin akan komplain ya kan? Nggak senang.
akan mengatakan tidak mungkin Paulus berpura-pura bertaubat agar dapat menyesatkan kaum Nasrani, karena Paulus dalam mengabarkan Injil tuh rela dipenjara, dianiaya, dan sampai harus mati. Tidak mungkin seorang yang berbohong tuh dan penyesat rela diperlakukan demikian. Saya jawab pernyataan Anda. Derita Paulus dalam mengabarkan Injil, aduh, rokok lagi. Derita Paulusnya saya jelaskan buat oten-oten ya. Derita Paulus dalam mengabarkan Injil sama sekali tidak dapat dijadikan bukti yang disampaikan adalah benar. Kenapa? Karena terkadang orang mau melakukan sesuatu walaupun keuntungannya dari perbuatannya tidak sebanding dengan risikonya. Contoh ya, saya kasih contoh seperti apa? Nah inilah para pengedar narkoba lah. Anda tahu kan, pengedar narkoba itu sangat tahu bahwa hukuman mati itu untuk mereka jika sampai tertangkap polisi. Hasilnya dengan resikonya pun tidak sebanding, namun mereka tetap saja mengedarkan narkoba. Apakah pengedar narkoba dapat dikatakan sebagai orang yang benar? Itu logikanya. Hanya karena rela menerima hukuman berat, tentu tidak. Tidak bisa dikatakan orang yang benar. Sudah tahu Paulus yang ngajarin, tapi masih saja dipercaya. Ngaur ngidul. Ngobrolnya kemana-mana, ngomong apa Cuman gini loh bang, Muhammad, kadang mereka dikasih yang benar nggak mau, gimana ya, nggak memungkirin gitu, ibaratkan memungkirin yang diberitahu yang benar gitu. Itulah yang aku pikirkan. Bahkan Yesus sudah siaga. Dalam bahasa kita itu udah siaga, udah wanti-wanti Yesus. Karena Yesus tahu akan muncul nabi-nabi palsu seperti itu. Bahkan Yesus menggambarkan bahwa pada hari-hari terakhir akan bangkit itu Kristus palsu itu yang akan menyamar bagi Mesias itu, yang menyatakan diri sebagai juru selamat dunia itu ada dalam Alkitab. Bahkan Yesus tuh kepada mereka tuh, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu dijelaskan di Matius 24 ayat 4 sampai 5. Bahkan dalam Perjanjian Baru kata Yunani asli ya untuk Kristus itu ialah apa? Kristos. Nah, jadi kata sama dalam Perjanjian Lama tuh bahasa Ibrani dalam Masiab, yang berarti Masias itu ya, yang secara harafiah itu terjemahan Yunani itu, yang dalam Ibrani itu berarti yang diurapi gitu kan. Itu kan adalah gelar identitas yang Yesus akui selama pelayanannya di Palestina. Jadi ada dalam Alkitab kayak jawab perumpamaan kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepada, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi tak lama sebelum penyaliban Yesus itu yang memberitakan kabar nubuatan besar tentang sehubungan dengan peristiwa-peristiwa penting yang tadi saya sebutkan itu kan zaman sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, seperti dalam Matius 24 ayat 23 26. Itu Yesus menggambarkan pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka tuh menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi apa ya? Jadi maksudnya buat oten-oten ini, orang-orang yang berkata kepadamu itu jangan terlalu mengambil dengan nalar atau akal yang gubruk, tapi gunakan akal yang sehat. Karena Yesus menekankan bahwa Kristus palsu itu akan mengadakan tanda-tanda yang mukjizat dan akan membuat penipuan besar. Jadi banyak orang Kristen menyangka bahwa selama mereka percaya dalam Yesus Kristus, mereka akan dilindungi dari penipuan zamanan. Namun penipuan ini berarti kan ada dua jenis. Ada dua jenis Kristus, bukan hanya satu. Ada orang yang tertipu dalam mengikuti Yesus yang salah, ada dalam Alkitab. Tetapi aku ikut kalau
apa namanya, aduh lupa lagi ayatnya, saya hafal doang apa nih, bentar. Tetapi aku ikut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejatinya kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelincinya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kau terima. Itu ada, tapi saya lupa ayatnya di mana ya? 2 Korintus 11 ayat 3 kalau nggak salah, 2 Korintus 11 ayat 3 sampai 4 kalau nggak salah. Nah, jadi Rasul Paulus ini sedang berbicara kepada orang-orang Kristen di gereja mula-mula gitu kan. Ia menggambarkan mereka tentang rasul-rasul palsu. Ia menggambarkan tentang seorang Yesus yang bukan Yesus sejati. Jadi Paulus ini mau fitnah, menganggap bahwa Yesus itu bukan Yesus asli. Seperti itu. Jadi di Alkitab juga menerangkan bahwa Yesus yang lain ini adalah Yesus palsu, suatu rekayasa imajinasi yang rusak dalam pemikiran yang salah tentang rasul-rasul dadakan. Maaf Bang Muhammad, saya kepatahkan sedikit. Maaf ya, Isa sama Lanjut, Yesus lanjut, itu berbeda ya Bang. Enggak, Isa sama Yesus itu berbeda ya. Tidak Apa? satu. Isa sama Yesus. Yesus Itu berbeda berbeda. orang. Yesus dengan Kristen itu berbeda dalam pandangan Kristen. Dalam Islam, Isa dengan Yesus itu sama. Samanya apa? Dalam segi pengajaran. Apa pengajarannya? Tauhid. Isa dalam Al-Quran mempunyai Tuhan, dia seorang utusan. Yesus dalam Alkitab adalah seorang utusan, mengajarkan tauhid, yaitu berdoa dan bersujud kepada Bapa. Sama. Tapi dalam perspektif Kristen, mereka menganggap bahwa Yesus itu beda dengan Isa, karena Yesus mereka anggap Tuhan, tapi menghayal. Bukti Yesus bukan Tuhan banyak, Pak. Banyak. Bahkan ya, Yesus memerintahkan untuk menuruti segala perintah Allah. Yesus menyuruh oten-oten yang dibawa untuk menuruti segala perintah Allah. Itu terdapat di Markus berapa? 10 ayat 17 kayaknya. Markus 10 ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari, dapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Jelas? Jelas. Nggak ada yang berbeda. Berbeda kalau dalam pandangan perspektif Kristen, karena Kristen itu menganggap Yesus itu sebagai Tuhan yang enggak berkuasa, seperti itu. Jadi kalau apa ya, cobalah oten-oten yang di bawah ini, coba susunlah kitab Anda tuh rapi dulu, runut, ya kan? Anda kadang-kadang tidak bisa membedakan Tuhan dengan Tuhan, karena ada Tuhan manusia, ada Tuhan yang sesungguhnya. Kalau Tuhan manusia itu biasa dikatakan kepada Abraham, bahkan Bani Israel, bisa dikatakan Tuhan manusia, karena mereka dikatakan manusia karena manusia bisa menciptakan sesuatu dengan sebatas wajar. Contoh, mereka bisa membuat mobil, menciptakan meja, ada batasnya. Jadi mereka dikatakan Tuhan karena menjadi khalifah di muka bumi, tapi ciptanya hanya terbatas. Berbeda dengan Tuhan huruf besar T besar. Kalau Tuhan huruf T Dan kecil. satu lagi gini loh Bang, contoh seperti Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan. Nah, di situ kan bisa ada pelajaran dari kita, tapi mereka kan tidak tahu Nabi kita Ibrahim kan. Yang mereka tahunya dia kan mencari Abraham. Iya. Itulah, coba Abang perjelas sama aku. Apa? Tentang Nabi apa? Ibrahim tentang mencari Tuhan itu. Ibrahim bukan mencari Tuhan.
Ibrahim ingin melihat Tuhan, bukan mencari Tuhan dia. Dia ingin melihat Tuhan. Tapi di Al-Quran atau di hadis menjelaskan itu dalam tafsiran ayat yang ditafsirkan oleh ahli-ahli hadis. Mereka mengatakan bahwa ketika sebelum Nabi Ibrahim melihat Yesus, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tantangan kepada beliau, yaitu sebelum Anda melihat aku, bukan tantangan. Sebelum Anda melihat aku, dia ingin menguji Nabi Ibrahim, karena dia penasaran kan, ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim ingin bertanya-tanya kepada Allah. Dia mengatakan bahwa, apakah engkau tidur ya Allah? Maka Allah memberi tantangan kepada dia, wahai Ibrahim, ambillah segelas air lalu Anda pegang dari malam sampai pagi. Maka Nabi Ibrahim lakukan. Nabi Ibrahim memegang gelas itu. Tidak sampai pagi dia tertidur dan gelas itu jatuh dan pecah. Airnya pun tertumpah. Maka jawablah Allah, seperti itulah kalau ketika Tuhanmu tidur. Sesungguhnya Allah itu tidak bisa tidur. Allah itu maha hidup, tidak pernah tidur. Karena kalau Allah tidur, siapa yang mau mengendalikan langit dan bumi ini? Akan runtuh seperti gelas yang tadi dipegang oleh Nabi Ibrahim. Dan ketika Nabi Ibrahim ingin melihat Tuhan, Allah sudah berjanji bahwa engkau tidak akan sanggup melihatku. Bahkan gunung-gunung akan hancur lebur ketika aku akan muncul untuk menampakkan diriku kepadamu. Saat itu Nabi Ibrahim tetap kekeh. Bahkan cahayanya Allah saja pun sudah membuat musnah pengikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti itu. Jadi bukan dia mencari Tuhan, dia itu ingin melihat Tuhan, lebih tepatnya gitu. Kalau di Kristen ya, mereka menganggap bahwa Nabi Ibrahim itu sendiri melihat bukan Tuhan, mereka melihat Yesus. Jadi dari pihak Oten-Oten ini menganggap bahwa, makanya dalil andalannya itu, kenapa banyak ayat di perjanjian lama yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak berwujud. Mereka membantahnya dengan Musa, bahwa Allah menampakkan diri kepada Musa, padahal Allah tidak menampakkan diri. Contoh ya, logikanya seperti ini. Saya sedang berbicara dengan Anda di sini. Suara saya saja yang bisa didengar, tapi saya ada nggak di satu tempat sama Anda? Enggak kan? Beda kan? Jadi Allah itu berbicara melalui objek, melalui pohon. Karena begitu maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bumi pun tidak bisa menampung kehadiratnya. Yang pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu, dalam kondisi hidup, dalam kondisi jasad, dalam kondisi fisik yang sempurna, yaitu Allah. Yang pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Maka bertemulah Nabi Muhammad SAW kepada Allah, maka Allah membuka hijabnya satu persatu. Begitu cemburunya malaikat saat itu hingga menangis karena kemuliaan Nabi Muhammad, hingga Allah menunjukkan dirinya kepada Nabi Muhammad. Makanya beruntung kita menjadi pengikut Nabi Muhammad, karena hanya satu-satu manusia dalam Islam yang bisa melihat Allah secara langsung, yaitu Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Kalau ada yang mengatakan, kapan Anda bisa melihat Tuhanmu? Kami akan bisa melihat Tuhanmu, tapi nanti di akhirat. Nah itu jawabannya simpel, nggak perlu pakai data, simpel aja. Nanti di akhirat kita akan bertemu kalau masuk surga. Amin ya robbal alamin. Berjumpa juga dong kita sama Yesus mereka, Bang.
kalau Wah gitu. iya, bahkan Nabi Muhammad SAW ketika naik ke langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Ketika wujud asli dengan wujud asli bertemu, maka Nabi Isa alaihissalam memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, kemuliaan Nabi Muhammad begitu besar. Makanya ketika di akhir zaman nanti di padang mahsyar, yang pertama masuk, yang pertama dihisap adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad dihisap semua, tidak ada seorang pun dari Nabi pun dan pengikutnya dihisap, dan tidak ada seorang pun dari Nabi manapun maupun Nabi Ibrahim yang akan masuk ke dalam surga kecuali sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Itulah keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Betul. Anda mau bantah? Koten mau bantah? Jelas. Itu jelas. Manusia yang pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda mau bantah dengan ayat apa lagi? Anda mengatakan bahwa Yesus bertemu dengan Allah, Nabi Ibrahim, tidak ada. Hanya suaranya saja. Bagaikan saya berbicara dengan saudara saya bernama Arai. Ketika saya berbicara dengan saudara saya Arai, dia hanya bisa mendengar suaranya, tapi tidak ada wujud saya di situ. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Itulah keistimewaan beliau. Anda mengatakan beliau tidak punya mukjizat, Anda buka peneliti astronot Amerika yang pertama naik ke bulan, yang meneliti bahwa bulan pernah terbelah. Anda buka saja di internet, di Google, di YouTube, jelas faktanya. Dan mereka membenarkan Al-Quran dan mereka mualaf, alhamdulillah. Karena mereka Dan mereka pun nggak bakal percaya bang, abang bilang seperti itu sama mereka. iya, Dan disitulah enggak. mereka. Anda tidak Nggak bakal mau. percaya. Anda tidak bakal percaya. Anda buka Google saja. Amerika itu orang Kristen, mayoritasnya orang Kristen. Ini bukan perkataan saya. Ini Iya bukan bang, penelitian aku mau saya. bilangkan seperti itu sama mereka. Mereka itu nggak bakalan percaya bang Mm-mm. dengan perkataan abang yang seperti itu. Dan mereka seperti apa ya? Yang benar tidak bakalan benar sama mereka. Nah itulah dia. Karena mereka Jadi susah terpuruk. Karena mereka kita memberi iya. kasih paham sama mereka. Jadi mohon maaf ya saudara-saudaraku, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang sedikit menyeleneh ini. Tapi apa ya, itu kita pandang sendiri. Begini, makanya Anda terlarut-larut dalam kebodohan. Karena itu sudah direncanakan oleh Paulus untuk membodohkan Anda. Jelas. Itu udah siasat Paulus untuk membuat Anda menjadi bodoh dan mempercaya kepada Paulus. Karena di 1 Korintus 4 ayat 10, kalian dikatakan bodoh. Bahkan dia sendiri mengutuk Yesus di tiang salib. Bahkan Anda dikatakan sampah. Maaf bang Muhammad, maaf bang. Mereka ada yang mau naik, tapi aku bilang Naik aja, nggak kalau apa-apa. kalian naik, jangan debat kusir satu persatu yang Oke, berbicara. Naik aja, Siapa naik yang aja, ingin nggak apa-apa, naik aja. berbicara, Naik jangan aja, saya berdebat diam kusir. kok. Nanti yang di Banyak sini ngomong, ustadz-ustadz di sana saya. ngomong. Mau naik aja, Ah, ada Ustadz Alif, ada saya, ada Pak Amir, naik aja. Kalau Anda tidak suka diskusi dengan saya, nggak apa-apa, saya diam. Tapi kalau Anda mau diskusi dengan saya, tapi gantian ya. Anda ngomong, saya diam, saya ngomong, Anda diam. Gitu. Saya naikin paling benci. host, bang host, naikin aja mereka bang host. Tapi yang satu itulah yang ku bilang, jangan debat kusir. Jangan debat kusir, benar. Satu lagi bawa datanya. Jadi Benar. biar nggak ambigu seperti itu. Karena Bang Muhammad pun nggak mau ada kalau nggak ada data. Saya malas. Ah, Saya malas apa enggak kalau nggak ada data. Nanti larinya ke menghujat. Kalau saya nggak menghujat ya, itu ya, kita benar. pandang sendiri. Nggak, takutnya hostnya ini tidur atau gimana? Umat Paulus langsung nyungsep. Iya, nyungsep, Pak. Ya iyalah, kena prank Paulus. Gimana sih?
Kena prank Paulus kok. Kena prank dia Paulus itu. Mau lari kemana? Nggak bisa kemana-mana dong. Sudah di apa? Dijikat. NASA aja pun belajarnya dari nggak gini loh Bang Muhammad. NASA aja pun belajarnya dari Al-Quran loh. Iya. Nah, gimana tuh coba? Sains Gimana belajar coba? dari Mereka aja mengetahui dari Al-Quran. benar-benar. Kenapa Benar, kita benar. nggak belajar dari Alkitab yang lain? Nah, kan seperti itu kan Bang? Kenapa Benar. harus Jadi satu tujuan cuman Alkitab sebiji itu aja yang kita pelajarin? Jadi kan kita bisa Iya. bisa tahu kebenaran yang mana kitab itu yang benar, yang tidak kan bisa kita percaya. Benar nggak kitab kita? Benar nggak kitab yang ini? Yang benar. disempurnakan itu Jadi yang mana? Seperti itu kan? Aku pun iya. belajar nih Bang Muhammad. Sama-sama belajarnya kita Bang. Sama-sama saya juga belajar. Ada Ustadz saya ada di bawah tuh Ustadz Alif. Belajar kita sama-sama. Jadi ya gitu, Kristen itu apa gitu. Kalau ketika kita mendiskusi tentang Kristen, kita harus bisa bertanggung jawab. Berani bertanya, berani bertanggung jawab. Karena ya saya jelaskan sesuai data. Karena ya Kristen ya memang karya terbesar iblis. Anti-anti Ini ada Kristus yang bilang mereka. Islam. Maaf ya Bang Muhammad. Ya Islam di KTP kan ada, KTP itu umat Islam. Seperti Kristen di KTP Kristen. Cuman nih orang abang ini. Islam KTP cuma ya di KTP ya harus ada ininya lah agamanya. Nggak mungkin ateis. Hanya orang yang Ah. bodoh yang mau berpura-pura menjual agama terus menjadi Islam. Saya jujur ya, saya masuk Islam tidak pernah ada paksaan dari pihak Muslim. Karena kesadaran diri, saya bersyukur karena Allah memberikan saya akal yang sehat, bisa membedakan mana ajaran iblis, mana ajaran dari Tuhan. Karena memang Kristen itu campur tangan dari iblis. Iya, karena apa? Hasil kerjasama dari Paulus Kalau dengan itu sebenarnya bukannya campur tangan dari iblis Bang. Itu kalau aku bilang kalau Injil yang ada yang masih yang benar-benar asli. Injil yang asli mungkin tidak mereka, ada. Injil yang asli tidak itu ada. dia. Itulah Makanya, yang aku bilang. Kalau makanya ada Injil yang asli, mungkin mereka bakal mengetahui saya yang mana yang makanya, benar dan tidak. makanya saya kasih standar kan. Di Al-Quran menjelaskan umat Islam wajib mengimani kitab-kitab terdahulu. Tapi jangan dulu pede. Tapi ada tapinya. Tapi bukan kitab yang sekarang. Yang dimaksud dalam Al-Quran adalah kitab yang asli. Yang saya katakan adalah campur tangan iblis adalah kitab yang sekarang. Udah dijelaskan kok. Bahkan di Lukas 22 itu di perjanjian baru TB itu. Simon, dengarkanlah, iblis sudah diberi izin untuk menguji kalian seperti gandum dipisahkan dari kulit sehingga yang baik dipisahkan dari yang buruk. Jadi karya iblis itu bisa dilihat jelas ada di Alkitab Kristen. Karena iblis sendiri menghinakan para nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Alkitab. Bahkan iblis menghinakan silsilah Yesus di dalam Alkitab. Iblis merancang penyesatan agar manusia tidak Loh kok di-report Bang Muhammad? Terlalu lama monolognya tadi Bang. Kena akhirnya itu. Kepanasan otak nih. Mana semua? Ini hostnya kemana sih?